Menurut WHO, K3 merupakan suatu upaya untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan fisik, sosial, dan mental yang setinggi-tingginya bagi para pekerja di seluruh jenis pekerjaan. Lalu merupakan suatu pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan dan perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari resiko akibat faktor yang merugikan kesehatan. Berikut adalah fungsi K3 secara umum. 1. Sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya resiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. 2. Membantu memberikan saran dalam perencanaan, proses organisir, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja. 3. Sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. 4. Memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. 5. Sebagai pedoman dalam membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. 6. Sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Mengacu pada pengertian ketiga, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam pelaksanaan K3, antara lain lingkungan kerja, alat kerja dan bahan, dan metode kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tujuan dari K3 adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit dikarenakan pekerjaan. Selain itu, fungsi dari K3 adalah melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif. Selanjutnya akan membahas mengenai K3 di industri minyak dan gas. K3 Migas atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pabrik minyak bumi dan gas atau sering disingkat menjadi migas adalah salah satu industri yang paling penting karena industri inilah yang menghasilkan energi untuk memenuhi konsumsi energi dunia yang terus meningkat. Faktor-faktor bahaya pabrik minyak dan gas. Yang pertama yaitu proses produksi. Bahaya proses produksi dari pekerjaan pabrik minyak dan gas adalah potensi bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses produksi yang sangat bergantung dari bahan dan peralatan yang dipakai, kegiatan serta jenis kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, bahaya kimia. Dalam proses produksi, kilang minyak menggunakan bahan-bahan kimia yang terkadang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia serta lingkungan hidup. Yang ketiga, ada faktor kondisi tidak aman, tindakan tidak aman, dan sistem manajemen. Setiap kecelakaan tidak terjadi begitu saja, tetapi terdapat faktor penyebabnya. Apabila faktor tersebut dapat kita ketahui, maka kita dapat melakukan pencegahan ataupun penanggulangan terhadap kecelakaan tersebut. Penyebab utama kecelakaan kerja adalah yang pertama kondisi tidak aman atau unsafe condition. Hal ini berkaitan dengan mesin atau alat kerja seperti mesin yang rusak ataupun tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, kondisi tidak aman juga dapat berupa kondisi lingkungan yang kerja yang kurang mendukung seperti penerangan yang kurang, keadaan bising, kebersihan maupun instalasi yang kurang baik. Yang kedua, yaitu tindakan tidak aman atau unsafe action. Tindakan tidak aman ini lebih berkaitan terhadap personal pekerja antara lain menggunakan peralatan yang kurang baik, sembrono dalam bekerja, tidak menggunakan alat pelindung diri, maupun menjalan sesuatu tanpa wewenang. Mengoperasikan mesin atau alat yang bukan menjadi tanggung jawabnya, menggunakan peralatan yang tidak sesuai, bekerja sambil bergurau, bersikap acuh atau masa bodoh, bekerja dalam kondisi mabuk, tidak mentaati prosedur atau peraturan, melepaskan alat pengaman, menjalankan mesin melebihi kecepatan yang ditetapkan, mengangkat atau mengangkut berlebihan, serta tidak memakai alat pelindung diri. Faktor risiko lain. Yang pertama, ledakan. Ledakan dapat menimbulkan tekanan udara yang sangat tinggi disertai dengan nyala api. Setelah itu akan diikuti dengan kepulan asap yang berwarna hitam. Ledakan merambat pada lubang turbulensi udara akan semakin dahsyat dan dapat menimbulkan kerusakan yang fatal. Yang kedua, kebakaran.
Bila akumulasi gas-gas yang tertahan dalam eksplorasi lepas pantai mengalami suatu getaran hebat yang diakibatkan oleh berbagai hal seperti gerakan roda-roda mesin, tiupan angin dari kompresor, dan sejenisnya, sehingga gas itu terangkat ke udara atau berterbangan dan kemudian membentuk awan gas dalam kondisi batas ledak atau explosive limit. Dan ketika itu suhu ada sulutan api, maka akan terjadi ledakan yang diiringi oleh kebakaran. Yang ketiga, badai pada area eksplorasi. Cuaca pada kegiatan eksplorasi lepas pantai sangat menentukan berjalannya suatu proses penambangan minyak, di mana pada saat cuaca buruk dapat menimbulkan badai pada area di sekitar eksplorasi. Yang terakhir adalah bahaya khusus yang timbul dari crude oil. Crude oil adalah cairan gelap, lengket, highly flammable, dan dapat dibakar untuk menghasilkan energi. Bersama dengan natural gas, crude oil merupakan sumber bahan bakar yang sangat dahsyat dan strategis. Bahaya yang perlu mendapat perhatian di samping hal umum juga tentang adanya bahaya peledakan crude oil yang tinggi. Uap dan gas mudah meledak dan menimbulkan asap racun. Crude oil juga mengandung sulfur yang tinggi yang dapat menimbulkan bahaya. Pencegahan terhadap bahaya pabrik minyak dan gas. Yang pertama, peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan perencanaan industri. Yang kedua, standarisasi baik dalam perlakuan bahan baku industri, pengadaan alat pengamanan, maupun dari hasil limbah yang dihasilkan agar tidak mengganggu kualitas lingkungan. Yang terakhir, yaitu dilakukan pelatihan dan tindakan persuasif bagi pengusaha dan pekerja, sehingga diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaan, terutama yang menggunakan peralatan ataupun bahan kimia yang dapat membahayakan diri sendiri maupun lingkungan. Industri migas memiliki risiko yang dapat membahayakan keselamatan bagi para pekerja dan bahkan sampai masyarakat yang berada di sekitar industri tersebut. Maka dari itulah dibutuhkan upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta meminimalisirkan risiko dalam industri, dan sebagai arahan bagi tenaga kerja agar mereka mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam industri migas. K3 merupakan salah satu dari upaya tersebut, yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan penyakit kerja, serta melindungi semua sumber produksi, sehingga dapat digunakan secara efektif. Berikut merupakan beberapa kasus musibah industri di bidang migas. Kasus yang pertama adalah kasus Viper Alpha. Viper Alpha merupakan sebuah kilang minyak yang terletak di Laut Utara, kira-kira 190 km timur laut dari kota Aberdeen, Skotlandia. Pada malam hari, tanggal 6 Juli 1998, terjadi sebuah musibah berupa serangkaian ledakan pada kilang minyak Viper Alpha. Selama beberapa jam terbakar, sebagian besar modul bagian atas kilang minyak tersebut jatuh ke laut. 167 orang tewas dan banyak yang terluka dan trauma akibat bencana pada kilang minyak ini. Dalam laporan Cullen pada tahun 1990, diduga bencana ini terjadi karena kebocoran gas yang mungkin terjadi karena kelalaian pekerja. Di Indonesia sendiri, pernah terjadi sebuah musibah pada industri migas. Musibah tersebut adalah peristiwa menyemburnya lumpur Lapindo atau yang disebut lumpur Sidoarjo di Sidoarjo, Jawa Timur. Semburan lumpur panas tersebut terjadi pada tanggal 29 Mei 2006 lalu dan membanjiri setidaknya 3 kecamatan. Hal ini menyebabkan kerusakan terhadap lahan dan bangunan yang dibanjiri oleh lumpur, serta mengakibatkan banyak keluarga kehilangan tempat tinggalnya. Kedua kasus tersebut menjadi sebuah pelajaran mengenai pentingnya upaya menjaga keselamatan dalam industri migas. Karena adanya kemungkinan kejadian dalam kasus akan terulang kembali, maka diperlukan sebuah upaya yang dapat mencegah atau meminimalisir munculnya bencana seperti kedua kasus tersebut. Sekian penjelasan mengenai K3 dalam industri migas dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna. Terima kasih.